sebagai warga negara. Ya. Dimanapun, nah kami sebagai pengusaha itu masih tidak pernah terlepas dari lingkungan. Karena di sini ada yang mendukung satu RW, ada yang tidak mendukung. Nah, dari satu kelurahan ini ada 9 RW yang mendukung untuk ini berlanjut, ada 1 RW yang tidak mendukung. Bagaimanapun itu, sebagai yang berusaha ingin bekerja dalam kondisi yang kondusif. Ini masih berjalan, ya kita tunggu aja, Pak. Ya, karena menunggu proses, karena kan kaitan keberlanjutan itu kan tidak terlepas dari Indo, dari KSOP. Ya, itu tadi Pak, dinyatakan akan ditutup, di mana permasalahan utamanya itu adanya keinginan untuk ini tidak berlanjut dari 1 RW, sementara yang 9 RW ingin berlanjut. Dan ini kita bingung gitu loh Pak, seperti itu Pak. Iya. Sementara kita ini kan sudah 20 tahun berusaha di dalam pelabuhan ini Pak. Ya, jadi hubungan baik dengan antar warga ini kan kami juga perlu jaga gitu loh Pak. Dampaknya apa sih Pak? Menurut dampak yang mana nih Pak? Yang RW 1, tuntutan RW 1. Dampak kesehatan. Kalau dampak kesehatan menurut warga RW 1 katanya ada masalah polusi udara yang melebihi ambang batas. Tapi kalau berdasarkan data dari lingkungan hidup dan seada-adanya seperti itu, di mana itu dilakukan per 3 bulan, selalu di bawah ambang batas. Dan kalaupun ada timbul polusi udara di dalam Pelabuhan Cirebon, itu sumbernya bukan hanya dari 1 titik, tapi secara keseluruhan hasil daripada lingkungan itu di bawah ambang batas. Seperti itu Pak. Kalau RW 1 kan jadi gini Pak, ini kan ada kontribusi RW-RW yang ada warganya, ya otomatis itu kita tidak bisa lanjutkan lagi. Terus juga kami masih kebingungan ini syarat dulu dibuka Kopel ini adalah mengakomodir tenaga kerja setempat. Nah, ini tenaga kerja juga mau dikemanain seperti itu gitu. Enggak, kami dibikin gampang aja. Apa yang menjadi aturan kita pasti ikuti itu aja Pak. Kalau warganya Iya. yang penting nggak ada stokpel tuh Pak. Bongkar muat batubara sih nggak apa-apa, yang penting tidak ada stokpel. Iya. Itu di Ya, itu tadi Pak, kalau memang itu sudah menjadi keputusan final, kami ikut. Tentunya mempertimbangkan dari pengambil keputusan, mempertimbangkan dari segala aspek ya Pak ya. Kami ikut pasti, kami ikut. yang berat. Dari KSOP, dari Pelindo. Kedua pihak ya. Karena Pelindo, KSOP itu kan adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, ya kan, sebagai regulator, Pelindo sebagai operator yang mengoperasikan pelabuhan. Tapi pertimbangannya tadi kan contohnya rekomendasi Pak DPR itu jadi pertimbangan nanti untuk ambil keputusan. Seharusnya begitu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Gimana Kang, gimana? Harapan dari Batubara nih, dari pengusaha, apa sih yang diharapkan dari mereka ini? Ya kami namanya orang usaha Pak, ya kami berharap ini bisa berjalan, tapi juga bisa berkolaborasi dengan warga setempat ya, sehingga bisa saling memberikan manfaat ya, nggak ada lain, saya rasa itu aja. Oke Pak, saya mau nanya Pak, Bapak sebagai forum ya, koordinator, apa sih Pak tujuan daripada ini? Tujuannya kita minta dilibatkan dalam mediasi ini.
Kami hari Kamis kemarin sudah melayangkan surat yang diterima oleh Pak Fitrah Malik, Pak Dewan. Rame-rame kita 9 RW datang ke sini memohon baik surat juga ada agar kami dilibatkan dalam mediasi ini. Dan Pak Fitrah Malik menjawab bahwa 9 RW dan rukun nelayan tidak akan diundang dalam mediasi ini. Alasannya? Alasannya apa saya tanya? Takut terjadi gesekan, keributan. Kami itu bukan bertarung. Nah, kami ini ketua RW. Saya menjabat RW sudah 15 tahun. Ketua RT sudah hampir 20 tahun. Tidak pernah saya ribut-ribut. Terus Pak, ujung permasalahannya apa nih yang tuntutan? Ya, ujung permasalahannya ya kita minta dilibatkan dalam mediasi ini karena ini kan masalahnya tentang stokvel batubara ya, yang oleh salah satu RW ini, Kelurahan Pajunan kan ada 10 RW yang sekarang berada di dalam itu hanya 1 RW. Ini kan tidak adil nih. Dia yang minta ditutup agar TJSE ini stokvelnya ditutup. Nah, sedangkan di dalam pelabuhan itu ada 2 stokvel. Satunya milik PT Pelindo, PTP yang mengelolanya. PTP tidak pernah berkontribusi untuk warga sekitar, 0 besar. Sedangkan TJSE setiap bulan rutin memberikan kompensasi kontribusinya Bagi masyarakat sana. bagi masyarakat melalui ketua RW yang diperuntukkan untuk bagi sembako per bulan atau per 6 bulan, juga untuk kegiatan posyandu, untuk penerangan jalan gang, ya pemeliharaannya, pemasangannya, untuk linmas, banyaklah manfaatnya. Sekarang tidak ada. Nah, Kalau sekarang tidak ada. masih ada Pak, Oh, masih tapi ada. kalau ini ditutup, Oh, ya rencananya ada. mau ditutup. Ini mentanya ditutup. Ya kan harus imbang, harusnya kami juga diundang 9 RW itu, jangan hanya 1 RW. Ini jelas-jelas Pak Fitrah Malik nih membela, mendukung 01 karena itu tim suksesnya. Pengurus jajaran RW 01 itu tim suksesnya Pak Fitrah Malik. Terus Pak dari Dewan sendiri ada udah yang menerima Bu? Ya katanya setelah ini jam 11. Baik Pak, terima kasih ya penjelasannya. Oke Kang, selamat siang. Kami YouTuber Tempat Pendidikan dan sekarang Bapak dari RW Pesisir ya, yang agak mengasin dengan sedang demo ke DPR itu apa sih? Ya bersih tengah. Tujuan demo ini berasa sesuai tuntutan. Kami tujuan di sini untuk menuntut keadilan. Untuk menuntut keadilan, satu, mediasi kita akan bareng. Ya, mediasi jangan sepihak. Kita duduk bareng. Kenapa kalian diundang itu satu saja. Sedangkan masyarakat Pajunan itu ada 10 RW. Ya, ada 10 RW kok masyarakat RW 1 aja nih Bang. Ini kan suatu tidak keadilan. Kami menuntut. Yang kedua, kalau PT TJSE tutup berada dalam bambu yang stokvel, otomatis kami tutup. PTP juga harus tutup sampai stokvel, baik indoor maupun outdoor. Yang ketiga, kami ini sangat kehilangan kompensasi kalau PTP tutup. Dan siapa ini akan mengajukan kompensasi? Sedangkan kompensasi itu sangat berharga sekali bagi masyarakat saya, bagi masyarakat Pajunan, sangat berharga sekali. Kalau RW 1 tuntutannya dapat ya diobati dong, dapat kebunuhan, bukan mengadu-ngadu kemana. Kalau Pelindo itu sudah semaksimal mungkin, PT TJSE itu sudah semaksimal mungkin untuk dapat kebunuhan, dikasih jaring, dikasih jaring, pohon-pohon dipasang untuk kenapa dapat kebun. Dan yang ketiga, tiap detik itu ada perubahan menyiram di mobil akan jalan buat ditutupin kepal, bahan-bahannya disiram. Itu kan sudah ada satu niat baik dari perusahaan dari PT Pelindo. Ya itu makanya kami di sini menuntut keadilan ke gedung dewan. Artinya si dewan itu bukan memihak. Kita duduk bareng, jangan takut-takut itu hanya ribut. Di sini ada aparat, ada hukum. Ya,
di mata hukum kita semua punya hak yang sama, ya, tidak ada yang bedakan. Bahkan kalau untuk UNRAS, ya, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan berkumpul, itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, Pak. Coba dibuka lagi, kami sudah untuk mengajak teman-teman sampai melarang berbuat anarkis, kita demo damai, demo santun, Pak. Makanya kami sekali lagi, ayolah kita sama-sama masyarakat Panjuban, sama-sama RW 1 juga pesisir, saya pesisir, RW 10 juga pesisir, bahkan yang di tengah ada 7 RW juga akan menuntut keadilan untuk mediasi bersama. Semua yang akan dimusyawarahkan pasti ada mufakat, Pak, sesuai dengan surat 4 musyawarah mufakat. Oke, itu Pak dari saya, RW 07 Pesisir Tengah. Oke Pak, terima kasih ya.